welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama dengan aku, Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian selalu baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau kembali card reading buat kalian. Tema kali ini adalah tentang sesuatu yang membuat dirimu bisa berhasil atau sukses dalam karir. Yuk, mari guys, kita cari tahu apa saja itu. Ya, di sini aku udah menyiapkan 2 file seperti biasa ya. Dan aku kasih tanda seperti biasa dengan bunga-bunga dari kebun aku. Di sini ada file 1. Dan di sini ada file kedua. Oke, ini file 1 ya guys. Aku kasih tanda dengan bunga mawar ya. Bunga mawar berwarna pink magenta ya. Ini wangi sekali guys ya, bunga mawar kampung. Oke. Dan untuk file kedua, ini ada bunga mawar juga, tapi kelopaknya agak tebal ya, seperti kemarin ya, bunga mawar putih. Kalau ini bunga berwarna ungu muda ya guys. Ini mawar lilac ya, bunga mawar berwarna ungu lilac. Oke, ungu muda ya. Nah guys, silahkan kamu mau pilih yang mana, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih file 1 atau file 2. Well guys, sekarang aku sudah bersama dengan file 1. Siapa yang pilih file 1 dengan bunga mawar berwarna pink magenta? Oke guys, sekarang kita mulai card reading ya. Di sini dalam satu file ada beberapa cards ya. Cards untuk mengetahui sesuatu yang membuat dirimu bisa berhasil atau sukses dalam karir, dan ini pesan dari kehidupan buat kamu ya guys, terutama buat karir kamu. Oke, pertama ada The Magicians, lalu ada The Hierophant, next ada Temperance. Oke, what else? Ada The World. Wah. Apalagi ya, ada Queen of Pentacles and the Fool. The last one is the Emperor. Oke, ini semua cardsnya ya. Sebelum kita card reading, aku mau scanning zodiaknya dulu ya. Untuk file 1 yang mendominasi itu ya kebanyakan adalah zodiak Aries. Lalu ada Taurus, kemudian ada Sagittarius, ya sedikit ada ini apa ya, Capricorn ya, Taurus, Virgo ya, itu ada sedikit, tapi yang Taurusnya itu lumayan mendominasi ya, sama Aries dan Leo ya, energinya di zodiak itu yang kencang ya. Habis itu ada juga ini dari apa lagi ya, Cancer ya, Pisces dan Scorpio sedikit ya energinya yang masuk. Kemudian ada Aquarius, Gemini, and Libra juga sedikit ya. Jadi yang paling besar itu yang mendominasi ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus ya, itu yang paling mendominasi ya. Yang lainnya ada ya, tapi sedikit-sedikit saja ya. Oke. Jadi di sini ya, sesuatu yang bisa membuat dirimu itu berhasil atau sukses dalam karir dimulai dari The Magicians ya. The Magicians yaitu sesuatunya adalah bakat kamu ya, potensi kamu ya, kemampuan kamu ya, itu yang bisa membuat kamu berhasil atau sukses dalam karir ya. Jadi kalau kamu bekerja ya oleh karena sesuatu gitu ya, hasilnya
mungkin saja akan tercapai tapi masih standar. Tapi kalau kamu bekerja dengan bakat atau potensi kamu, ya, maka hasilnya akan jauh lebih banyak, lebih berlimpah, ya, lebih besar, ya, itu, ya. Jadi bakat kamu, potensi kamu, kemampuan kamu, inilah sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil dalam karir, ya, bisa sukses, ya. Bakat kamu, setiap orang itu punya bakat, guys, ya. Kalau kamu tidak tahu bakat kamu itu apa, maka kamu perlu mencari tahu atau mengeksplor bakat kamu tersebut, ya, karena bakat kamu itu adalah kunci dari keberhasilan atau kesuksesan kamu dalam bidang pekerjaan, usaha, bisnis maupun karir kamu, ya. Jika kamu bekerja dengan bakat kamu, maka kamu akan mudah mencapai kesuksesan, ya, mendatangkan hasil, ya, mendapatkan keberlimpahan, ya, karena bekerjanya dengan bakat, ya, dengan potensi, ya, yang ada pada diri kamu sendiri, ya. Coba kamu perhatikan orang-orang yang punya bakat, ya, seperti bakat menyanyi misalnya, bakat memasak, ya, bakat memandu suatu acara atau host. Coba lihat, ya, apakah mereka bisa sukses, ya. Kebanyakan mereka sukses, ya, karena mereka bekerjanya dengan bakat, ya, dengan potensi yang mereka miliki, ya. Jadi kita hidup ini sudah dibekali oleh Tuhan, ya, bakat atau potensi-potensi. Hanya saja kita perlu mencari tahu bakat kita itu apa, ya, potensi kita itu apa, ya, dan itu yang nantinya akan memberikan kamu sebuah peluang besar, ya, untuk bisa menggapai cita-cita kamu, ya, kesuksesan kamu, impian kamu, dan mewujudkan harapan kamu, ya. Jadi kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, maka cari tahu bakat kamu apa. Setelah kamu mencari tahu, maka kamu eksplor, artinya kamu latih, kamu asah bakat kamu itu, ya. Karena Tuhan kasih kita bakat, yaitu bakat terpendam dalam diri, ya. Kalau dibiarkan saja, ya, dia akan frozen atau membeku gitu, ya. Tapi kalau kita terus asah, kita latih lagi, ya, setiap saat, setiap hari gitu, maka bakat kita itu akan berkembang, ya. Setelah muncul akan berkembang, setelah berkembang maka kita akan mencapai level yang namanya expert atau ahli, ya. Jika sudah expert atau ahli, maka itu akan mudah mendatangkan hal-hal yang kita inginkan, ya, seperti keberlimpahan, rezeki, itu akan terbuka, ya. Kamu bisa mencari tahu bakat kamu itu apa, ya guys, dengan mengikuti kuis kayak kuis psikologi gitu loh, guys, ya. Kemudian tes kepribadian, ya, itu ada hubungannya juga, ya, dengan bakat. Tes potensi, ya, itu juga ada berhubungan dengan bakat, ya. Jadi kalau kamu sudah tahu kepribadian kamu itu condong atau cenderung kemana, kemudian kemampuan atau potensi kamu itu condong atau cenderung kemana gitu, bisa juga berasal dari hobi atau kesukaan kamu itu apa. Kalau digali terus dan dieksplor terus, lalu diasah, kemudian dilatih, maka bakat kamu yang terpendam itu pun akan muncul gitu. Jadi kamu perlu mencari tahu, ya guys, ya. Kamu bisa mengikuti tes-tes sederhana gitu, ya, kalau misalnya ada gitu, entah itu melalui referensi, buku-buku, ya, atau di sosial media juga ada, ya, aplikasi-aplikasi yang tes kecil-kecilan kayak gitu, ya, untuk mencari tahu. Atau kamu sendiri dengan memikirkan hal apa kira-kira yang kamu sukai, yang kamu senangi gitu, atau yang jadi hobi kamu gitu kan. Biasanya berasal dari kesukaan atau kesenangan kamu itu, ya.
itu ada terkoneksi bakat terpendam biasanya. Jadi bakat terpendam itu ya guys, yang kita tidak tahu padahal itu sangat membantu kita ya, sangat berguna bagi kehidupan kita gitu ya. Kalau kamu eksplor terus ya guys, itu bagus sekali ya guys untuk bisa membuat kehidupan kamu itu jauh lebih baik lagi ya. Jadi sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam bidang karir, yaitu bakat ya atau potensi yang ada pada diri kamu. Oke guys ya. Kemudian apalagi sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir. Nah, di sini ada the Hierophant, yaitu doa ya. Ibadah kamu kepada Sang Pencipta, koneksi kamu kepada Tuhan itu juga punya andil loh guys ya. Jadi jangan kamu menganggap bahwa kamu hanya perlu bekerja saja atau kamu hanya perlu action saja, tapi kamu lupa bahwa ada hal-hal lain yang bisa support kamu, yang bisa mendukung kamu, yaitu doa ya guys ya. Jangan lupa berdoa ya. Kamu perlu berusaha, tapi kamu juga perlu berdoa. Kamu perlu bekerja keras, namun di samping itu kamu juga perlu berdoa ya. Harus seimbang ya guys. Makanya muncul di sini ada cards temperance, keseimbangan ya. Sesuatu yang bisa membuat kamu berhasil ya, bisa sukses dalam hidup, terutama dalam karir, itu keseimbangan juga loh guys ya. Ini tadi doa, lalu ada keseimbangan. Artinya kamu tidak hanya bekerja, tapi juga berdoa ya. Dan juga kamu perlu menyeimbangkan hal-hal di dalam hidupmu ya. Contohnya kamu bekerja di luar, tapi di dalam rumah kamu pun perlu memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam rumah. Misalnya seperti ruangan kamu perlu menata, menyusun dengan rapi, perlu memperhatikan kebersihan ya, cuci baju, cuci piring ya, membersihkan semuanya ya. Itu termasuk keseimbangan ya guys. Kalau kamu tidak memperhatikan, walaupun hal itu adalah hal kecil, kamu tidak memperhatikan detail, kamu hanya memperhatikan hal-hal besar, yaitu mengenai karir kamu, tapi kamu lupa hal lain daripada karir kamu, maka itu juga membuat kerumitan ya, atau kesulitan untuk kamu bisa berimbang ya. Karena penting sekali buat kamu agar bisa seimbang ya guys ya, karena ini sangat menunjang kesuksesan kamu dalam karir ya. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil ya, atau sesuatu yang detail ya yang ada di sekelilingmu ya. Kamu perlu memperhatikan pekerjaan kamu, bisnis kamu, karir kamu di luar daripada rumah ya kan. Tapi kamu juga perlu memperhatikan hal-hal kecil atau detail di dalam rumah ya. Jika di dalam rumah sudah bagus gitu ya, tertata, tersusun ya, rapi gitu, tidak hanya benda-benda tapi juga hubungan ya dengan keluarga gitu kan, dengan teman, sahabat, maka hal-hal lain ya, yaitu di luar daripada rumah seperti pekerjaan ya, bidang karir gitu, itu pun perlu kamu seimbangkan ya. Jadi kamu perlu menyeimbangkan antara sesuatu yang berasal dari personal kamu ya, dengan sesuatu di luar daripada dirimu ya. Keseimbangan ini juga merupakan salah satu ya bisa membuat kamu berhasil atau sukses dalam karir kamu ya guys. Jangan lupa ya, seimbangkan segala sesuatunya, baik itu hal yang bersifat abstrak maupun hal yang bersifat konkret. Kalau abstrak itu seperti mental ya, mental kamu itu perlu seimbang loh guys. Mood kamu perlu diseimbangkan, diperbaiki ya. Karakter gitu ya, sikap itu perlu diseimbangkan dengan lingkungan ya, lingkungan di mana kamu berada gitu ketika kamu bersosialisasi ya. Itu hal yang abstrak ya. Kalau hal yang konkret yaitu
hal yang bersifat material atau benda gitu ya, itu perlu diseimbangkan ya. Contohnya kerapian tadi ya, kebersihan itu perlu diperhatikan ya, di kantor sama di rumah gimana, apakah sudah seimbang atau belum gitu kan. Di kantor rapi tapi di rumah masih berantakan, nah berarti kan belum seimbang ya. Di kantor udah rapi, di rumah pun juga rapi, nah itu juga seimbang ya. Jadi keseimbangan itu sangat penting. Nah, hal lain contohnya seperti makan ya, kamu makan teratur, kemudian bekerja dengan teratur, itu seimbang. Tapi kalau kamu hanya mengejar pekerjaan saja, makan tidak teratur ya, tidak peduli kamu sama diri kamu misalnya kayak gitu, nah itu nggak seimbang namanya ya. Jadi kalau seimbang itu artinya segala sesuatu itu mendapat porsinya masing-masing, mendapat bagiannya masing-masing gitu ya. Tidak ada sesuatu yang paling mendominasi ya, dan tidak ada sesuatu yang paling kecil porsinya ya, tidak ada. Jadi segala sesuatu itu seimbang ya, porsinya sama rata. Nah, seperti itulah guys maksud aku ya. Nah, itu adalah salah satu yang bisa membuat dirimu itu berhasil atau sukses dalam karir. Oke guys, sekarang apalagi ya sesuatu yang bisa membuat dirimu sukses atau berhasil dalam karir? Ini ada the world ya, yaitu pembaharuan ya, dunia baru ya. Ini juga bisa bikin kamu sukses. Maksudnya dunia baru itu ya guys, artinya bidang baru. Kamu perlu mencoba bidang-bidang baru ya guys dalam karir ya. Siapa tahu gitu ada kebetulan-kebetulan yang memberikan keuntungan material buat kamu gitu. Siapa tahu kan misalnya ada teman yang ngajak join atau kerjasama gitu ya, yang mana itu terhubung dengan kesukaan kamu atau kesenangan kamu atau hobi kamu gitu. Kamu bisa kerjasama dengan dia gitu ya. Kamu coba bisnis baru, usaha baru gitu. Jadi selain punya kerjaan, misalnya kamu punya kerjaan tetap gitu ya, pekerjaan tetap, tapi kamu juga punya usaha ya, berarti kamu berani membuka peluang baru, berani membuka pintu baru gitu, usaha baru gitu ya. Tapi itu juga perlu dengan pertimbangan loh guys. Jadi jangan sembarangan kamu memilih partner kerja ya, atau seseorang yang bisa diajak kerja itu nggak bisa juga sembarangan ya. Tapi kalau kamu punya niat untuk punya usaha baru, kerjaan baru gitu, kerjaan sampingan ya, kerjaan tambahan, itu bagus loh guys. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang membuatmu berhasil. Suatu yang baru, pekerjaan baru, usaha baru, proyek baru, yaitu bisa menjadi alternatif atau support system buat karir kamu ya saat ini. Oke. Nah, sekarang apalagi sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir, itu ada Queen of Pentacles, yaitu pengelolaan keuangan ya guys. Nah, ini modal juga ya, termasuk kalau kamu punya modal, ini juga bisa menjadi support system buat kamu ya, bisa berhasil atau sukses dalam karir kamu ya. Jadi kamu harus pintar nih mengelola keuangan. Kalau kamu punya penghasilan yang besar, itu kamu bisa kelola dengan cara ditabung ya, atau diinvestasi gitu kan. Nah, hasilnya itu bisa untuk kamu tadi ya, ini terhubung atau terkoneksi dengan the world ini juga, untuk bisa membuka karir baru atau usaha baru atau bidang baru gitu ya. Nah, ini bagus sekali loh guys, akhirnya karir kamu itu berkembang, gak cuma satu ya, bagus kan? Nah gitu, jadi ini kamu juga perlu terampil dalam pengelolaan keuangan modal ya, atau dari sisi atau segi finansial penghasilan kamu itu perlu dikelola dengan baik dan bijaksana ya guys. Nah, terus sesuatu yang bisa membuat dirimu itu berhasil atau sukses dalam karir adalah ini dari sisi emosional kamu ya guys, dari mood kamu ya guys. Ini mood kamu perlu happy terus guys ya, karena itu akan memberikan energi yang positif ya. Kamu perlu bersemangat terus guys ya dalam
membentuk karir, dalam mengembangkan karir ya. Jadi kamu perlu menstabilkan mood kamu juga. Nah, makanya temperance ini juga terkoneksi dengan the Fool ya. Artinya mood kamu itu perlu stabil ya. Jangan mood kamu itu nanti senang, sedih ya, tidak terkelola dengan baik gitu. Ya, seperti apa? Labil. Nah, jangan sampai labil ya guys. Kamu harus stabil ya. Itu salah satu upaya profesionalisme kamu dalam bekerja ya di bidang karir. Jadi kamu perlu kestabilan emosional ya guys. Lalu hal yang perlu kamu perhatikan juga ya di sini, sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir itu juga adalah mengenai kreativitas kamu ya guys. Kamu perlu mengepakkan sayap ya guys. Kamu perlu bebas dalam berkreasi ya. Nah, di sini semakin kamu bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang cemerlang dari dirimu, maka itu semakin membuka peluang baru ya untuk kamu memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan karir kamu guys ya. Di sini kreativitas kamu sangat diperlukan guys, agar kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam berkarya. Oke guys, jadi kreativitas ini sangat penting banget ya buat kamu kembangkan ya, terus kembangkan agar kamu itu bisa berhasil, bisa sukses dalam karir kamu ya. Bagaimana cara mengembangkan kreativitas ya? Kamu bisa menambah wawasan atau pengetahuan kamu dengan membaca buku atau referensi ya. Kemudian dari sana nanti akan muncul ide-ide cemerlang ya. Kamu akan terinspirasi ya oleh apa yang kamu temukan dari referensi atau apa yang kamu baca itu ya. Jadi dari inspirasi akan berubah menjadi kreativitas ya. Kemudian setelah kreativitas itu muncul, maka akan menghasilkan inovasi, dan inovasi itulah yang akan membantu karir kamu berkembang dan maju. Oke guys, selanjutnya sesuatu apalagi yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir, yaitu di sini ada cards the Emperor, yaitu kepemimpinan. Aku rasa yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang berjiwa pemimpin ya, entah itu kamu laki-laki atau perempuan ya. Kamu punya jiwa kepemimpinan atau leadership ya. Nah, jadi kepemimpinan kamu ini ya bisa membuat kamu itu berhasil atau sukses dalam karir ya. Aku merasakan ya beberapa dari kalian ini adalah seorang leader ya. Leader dalam pekerjaan. Bisa itu kamu seorang manajer ya, ketua gitu ya, posisi kamu dalam pekerjaan, yang pasti kamu itu sebagai seseorang yang memberikan panduan, istilahnya itu tutor lah ya terhadap orang lain gitu ya. Ada juga beberapa dari kamu itu guru ya profesinya ya. Sebagian lagi ada juga pebisnis, pedagang ya. Kalau pebisnis atau pedagang yang dikelola ya, itu biasanya produk-produk ya, tapi kalau punya asisten atau orang-orang yang dipekerjakan ya, maka kamu jadi leader itu ya. Istilahnya itu bosnya gitu ya kalau dalam suatu usaha gitu ya. Tapi kalau dalam pekerjaan kamu jadi pengelola atau manajernya ya, orang yang bertugas mengatur ya, merencanakan dan menjalankan beberapa hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan gitu ya. Ya, kepemimpinan kamu ya, potensi kamu dalam memimpin itu sangat diperlukan sekali ya, agar kamu bisa mencapai sukses ya. Nah, dengan kamu bisa memimpin orang-orang di bawah kamu ya, maka kamu mengarahkan mereka ke hal-hal atau ke jalur yang semestinya gitu ya. Tanpa kepemimpinan maka segala sesuatu itu akan bersifat random atau acak ya, jadi tidak teratur gitu. Beda dengan sesuatu yang teratur, itu lebih terarah ya. Jadi kamu di sini tugasnya mengarahkan orang ya, mengelola sesuatu ya.
kemudian mengatur dan menjalankan beberapa strategi yang diperlukan ya ketika kamu bernegosiasi ya saat kamu itu bekerja ya, terutama bekerja dengan partner kerja atau orang-orang ya. Kalau ini di bidang bisnis ya. Kalau di bidang karir kamu saat kamu bekerja sama atau bekerja kelompok gitu ya, kan ada juga ya tugasnya tidak hanya individu tapi kadang-kadang itu perlu tim. Nah di dalam tim itu kamu bisa jadi leadernya ya, karena kamu ini memang berjiwa seorang pemimpin ya. Orang lain itu memerlukan kamu untuk bisa mengarahkan mereka, menghandle mereka ya, kemudian mengatur segala sesuatunya, karena kamu di sini sepertinya orang yang bijaksana ya, orang yang tegas juga ya. Beberapa dari kalian ini orang yang sangat disiplin ya, dan itulah karakteristik seorang the emperor atau seorang leader ya. Wah bagus ya, kalau kamu jadi leader ya, ini kamu dekat dengan kesuksesan ya guys, keberhasilan, karena kamu memang sudah ada dasar atau basicnya ya, semesta kasih kamu itu kemampuan ya, dan ini salah satu gift atau bakat kamu tadi ya, itu salah satunya bakat kamu itu di bidang kepemimpinan ya, kamu mampu memimpin orang lain. Beberapa dari orang yang pilih file 1 ini masih tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemimpin atau memiliki jiwa kepemimpinan, tapi beberapa yang lain memang tugasnya atau posisinya sekarang memang seorang pemimpin ya, atau memang posisinya punya jabatan sebagai seseorang yang mengelola, mengatur gitu ya. Ya. Oke. Ini ya guys. Jadi inilah hal-hal ya, atau beberapa hal yang bisa membuat dirimu itu berhasil atau sukses dalam karir. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk baca pesan kehidupan dari file 1. Well guys, ini dia pesan kehidupan untuk file 1. Everything changes. A soft light radiates from my heart. It illuminates those around me and transforms every situation I encounter. I maintain a positive attitude in spite of any difficulties I may perceive. No matter the circumstances, I remain a source of true joy. Everything changes when it is bathed in the light of the divine. Oke guys, ini artinya segala sesuatu berubah ya. Segala sesuatu bisa juga mengubah ya. Artinya ini intinya adalah diperlukan perubahan ya, perubahan dalam karir kamu. Tidak hanya perubahan karir ya, tapi juga bisa perubahan hal-hal detail dalam karir kamu. Guys, jadi di sini ya, segala sesuatu yang kamu bawa dalam karir kamu atau pekerjaan kamu itu akan memberikan perubahan yang berarti atau bermakna ya guys. Ya, perubahan-perubahan itu diperlukan guys agar kamu bisa bertransformasi ya, terutama karir kamu itu bisa berkembang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Transformasi itu terkadang diperlukan dalam setiap situasi ya guys, terutama dalam pekerjaan kamu. Ini juga memerlukan perubahan ya, karena segala sesuatu yang monoton itu tidak akan memberikan perkembangan yang bermakna dan bernilai ya guys. Namun segala sesuatu yang baru atau hal-hal baru yang masuk ya, termasuk kreativitas yang kamu berikan terhadap karir kamu, maka itu akan membuat karir kamu bisa berkembang. Dan itu efeknya akan membuat karir kamu semakin maju dan melejit ya guys. Nah, kamu perlu juga memelihara ya attitude atau sikap kamu
ya secara positif ya ketika kamu itu dihadapkan pada suatu permasalahan atau kesulitan atau tantangan, rintangan dalam suatu pekerjaan ya. Jadi kalau kamu menemukan kesulitan, menemukan hal-hal yang membuat kamu itu ya kesusahan gitu ya, atau merasa rintangan tersebut menyulitkan kamu, maka kamu jangan sampai berpikiran negatif ya. Karena nanti yang akan terpancar adalah energi negatif. Tapi ketika kamu mampu berpikir secara positif mengenai tantangan atau rintangan yang ada dalam pekerjaan atau karir kamu, maka segala sesuatunya akan kembali membaik. Nah, seperti itu ya guys. Jadi apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi dalam pekerjaan kamu ya, itu balik lagi merupakan cerminan dari mindset kamu sendiri ya, dari pola pikir kamu. Apakah kamu berpikiran positif atau negatif ya terhadap segala sesuatu yang terjadi, bagaimana cara kamu menyikapi hal yang terjadi tersebut ya. Jadi kamu di sini pesan dari kehidupan adalah berpikirlah secara positif, tetap menjaga pikiran positif kamu agar kamu bisa menerima hal-hal yang baik yang datang dalam hidupmu, terutama dalam karir kamu. Tak masalah ya, bagaimanapun situasinya ya, lingkungan kamu saat ini ya, apakah sedang ada masalah, dilanda masalah, menghadapi tantangan, rintangan, kamu tetap harus berusaha berada pada sumber kepositifan ya, dengan cara memanage mood kamu agar tetap joy atau ceria gitu ya. Kamu bisa menemukan keceriaan dalam dirimu, karena keceriaan, kegembiraan itu akan memberikan energi-energi yang bagus, energi-energi yang positif buat karir kamu ya guys. Segala sesuatu berubah itu bagus loh guys. Kita perlu melakukan perubahan atau inovasi ya, terutama dalam pekerjaan bidang karir. Karena dengan begitu hasilnya pun akan mengalami mengalami perkembangan gitu. Jadi tidak seperti itu saja gitu. Jadi berkembang ya. Hasilnya akan meningkat apabila perubahan yang kamu bawa itu adalah positif ya guys. Oke guys, ini aja ya pesan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut ke file kedua. Well guys, ini aku udah bersama dengan file kedua. Ya, siapa yang pilih file kedua dengan lilac rose ya, atau rose berwarna ungu muda. Oke guys, nah di sini dalam file ini ada beberapa cards. Kita langsung mulai reading ya guys. Coba kita lihat dulu. Di sini ada the well. Oke. Lalu ada four of pentacles. Next ada knight of swords. Oke, lalu ada the lovers. Wah. Apalagi ada the hermit. Next ada ace of wands. Yang terakhir ada King of Pentacles. Oke ya guys, di sini aku mau scanning zodiaknya dulu untuk file kedua. Ini yang paling kencang ini ada Gemini, ada Virgo ya. Lalu yang lainnya itu ada Aries, Leo, Sagittarius ya, beberapa aja. Kemudian ini juga yang kencang ada Capricorn, Taurus ya. Ya, Virgo dan Gemini ini paling mendominasi. Yang lainnya lagi ada Aquarius, ya. Kemudian ada Libra juga, ya, beberapa. Sesuatu yang membuat dirimu bisa berhasil dan sukses dalam karirmu adalah duel. Dimulai dari duel, roda keberuntungan. Artinya adalah kamu hoki ya, hoki kamu itu bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir. Jadi ada orang yang terlahir dengan
hoki yang bagus ya guys. Setiap orang itu hoki, setiap orang itu membawa hokinya masing-masing ya. Tapi dengan porsi yang berbeda-beda ya guys. Nah, di sini hoki kamu ini bermain ya guys, memiliki apa ya? Kontribusi terhadap karir kamu ya. Oke, itu hoki kamu ya guys, dapat membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir. Kemudian apalagi? Ada Four of Pentacles, kestabilan dalam finansial ya guys ya. Di sini yang bisa membuat kamu sukses itu adalah cara kamu memperlakukan money atau uang ya guys. Gimana? Antara income sama outcome ya. Pemasukan sama pengeluaran itu harus seimbang. Jadi kamu tuh harus cermat, harus teliti, tapi juga jangan pelit. Artinya kamu tuh harus balance loh guys. Kamu harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. So guys, yang membuat dirimu bisa berhasil atau sukses dalam karirmu adalah kemampuanmu untuk bisa menyeimbangkan keuangan, atau dari segi finansial ini harus balance ya guys, antara income dan outcome ya. Kamu harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Jangan sampai keinginanmu lebih besar daripada kebutuhan yang memang mendasar dalam hidupmu. Jadi kamu harus memprioritaskan atau mengutamakan kebutuhan kamu terlebih dahulu ya. Jangan sampai ya guys, kamu ingin membeli ini, membeli itu gitu. Keinginannya lebih besar ya. Padahal kamu tidak perlu gitu, tapi kamu ingin sekali membeli ini itu gitu, padahal tidak perlu sekarang gitu, cuman kesukaan, cuman koleksi gitu, tapi tidak memberikan kontribusi ya, sehingga kebutuhan kamu terabaikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kamu harus balance ya guys, prioritaskan dulu kebutuhan kamu, kemudian baru keinginan dan hal-hal yang lainnya gitu. Kamu harus pintar memanage keuangan di sini ya. Kamu harus menstabilkan, menyeimbangkan ya, bersikap adil terhadap keuangan kamu. Kamu harus bisa bersifat bijak ya. Oke. Terus apalagi sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses, ada Knight of Swords, yaitu ketegasan kamu ya dalam memutuskan segala sesuatu ya. Terkadang kita perlu memutuskan sesuatu dalam hidup kita ini ya guys, sesuatu apa saja ya, kita perlu mengambil keputusan, take the decisions, dan itu sangat penting sekali ya buat kamu itu bisa tegas ya, bisa benar-benar dewasa dalam mengambil keputusan, artinya tidak pelin-pelan. Nah, kalau pelin-pelan itu jauh dari keberhasilan guys ya, karena tidak konsisten gitu. Orang yang sukses atau berhasil itu perlu konsistensi ya. Artinya jangan pelin-pelan, nanti hari ini A, besok B, besok C, jangan seperti itu ya guys, apalagi menyangkut karir. Nah, kalau karir ini benar-benar kamu harus fokus. Kalau kamu memang keputusannya A ya A, kalau misalnya B ya B, tapi sebelumnya harus dipikirkan secara matang dan bijaksana serta dewasa ya guys. Jangan sampai ya seperti anak kecil gitu loh. Nanti A, nanti B, nanti C gitu, loncat-loncat gitu. Jadi perlu sekali belajar untuk tegas terhadap diri sendiri dalam mengambil keputusan ya. Dan inilah yang akan membawa dirimu mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam karir gitu guys. Oke, selanjutnya apalagi sesuatu yang bisa membuat kamu berhasil atau sukses dalam karir, ini ada The Lovers ya, The Lovers. Wah, The Lovers. Dukungan dari orang-orang terdekat ya, bisa itu kekasih, pasangan, keluarga ya, orang tua, sanak saudara atau teman atau sahabat atau siapapun yang mendukung kamu ya. Itu bisa membuat kamu sukses ya, berhasil dalam karir kamu ya. Jika mereka itu satu frekuensi, satu vibrasi ya, orang-orang yang mendukung kamu, support kamu, maka jangan biarkan mereka pergi dari kamu ya, karena mereka ini termasuk aset buat kamu ya, karena mereka sebagai support system kamu dalam hidup ya. Mereka mendukung kamu, memberikan kamu kebaikan, saran-saran yang baik ya.
Karena setiap orang ini kan berbeda-beda ya guys. Nah, percayalah bahwa masih ada orang-orang yang baik yang akan mendukung kamu dalam karir kamu. Dari segi karir, orang-orang tersebut akan mendukung. Pasti ada guys ya. Kalau kita misalnya menjalani suatu profesi, suatu karir, pekerjaan, bisnis, usaha, pasti ada saja ya orang yang akan mendukung kita. Entah itu berasal dari keluarga kita atau misalnya tidak berasal dari keluarga kita, bisa jadi orang luar, bisa jadi itu teman kita, sahabat kita, atau customer kita ya, orang asing juga bisa menjadi support system gitu, yang mendukung kita gitu ketika kita lelah, ketika kita hampir menyerah ya, ketika kita sudah tak ada daya lagi untuk bisa misalnya menghasilkan karya-karya baru gitu, pasti ada saja yang dikirimkan Tuhan gitu untuk mensupport kita melalui mereka dengan cara ya mereka bisa aja menginspirasi kita, atau mereka bisa aja memberikan saran-saran yang baik untuk perkembangan karir kita. Begitu guys. Oke, selanjutnya, apalagi sesuatu yang bisa membuat dirimu berhasil dalam karir, ada The Hermit. Sama seperti file ke-1, yaitu doa ya guys. Jangan lupa untuk berdoa, minta kepada Sang Pencipta agar dilancarkan segala sesuatunya. Kalau kamu berusaha aja, kalau kamu action aja tanpa diimbangi dengan doa ya, hal yang bersifat spiritual, maka itu pun akan membuat karir kamu tidak berkembang pesat loh guys ya, karena kamu kurang seimbang dalam hidup ya. Jadi kita selain berusaha juga berdoa gitu. Hal yang bersifat spiritualis itu bagus buat mendamaikan diri kamu, menenangkan pikiran kamu guys ya. Ketika kamu bekerja, kalau pikiran kamu tenang gitu, damai, kamu lancar guys bekerjanya ya. Beda dengan kalau pikiran kacau gitu ya guys. Jadi hal yang spiritualis ini artinya bersifat ke jiwa ya guys, mental kita, pemikiran kita, kalau positif, baik gitu kan, damai, tenang, apapun yang kita kerjakan itu serasa menyenangkan jadinya guys gitu. Jadi kita perlu menenangkan diri ya, mendamaikan jiwa kita ya, karena kan tiap hari kita pasti ada masalah, ada problem ya guys, dan itu kita perlu ketenangan. Di mana lagi tempat kita bersandar selain kepada Tuhan ya kan. Makanya di saat kita berdoa, kita perlu meminta hal-hal baik ya, terutama untuk karir kita gitu, biar lancar gitu. Kalau ada kesulitan dipermudah gitu loh guys ya. Jadi penting sekali buat kita beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, terkoneksi kepada semesta ya, agar segala sesuatu yang kita kerjakan dalam karir itu bisa berjalan dengan baik dan sukses gitu, dan hasilnya pun akan berkah gitu ya. Jadi pekerjaan kita itu kalau kita bekerjanya dengan doa gitu, pasti ada berkahnya guys ya. Berkah itu artinya yang datang kan misalnya kayak rezeki, uang itu tidak cepat habis gitu ya, bisa bertahan lama pula pekerjaan atau karir kita gitu, dan kita terhindar dari rasa bosan guys ya, karena emosi kita, hati kita, pikiran kita, mental kita itu dalam keadaan positif dan damai serta tenang, dan itu akan memberikan aura yang sangat-sangat bagus ya dalam kamu menjalankan bisnis, usaha maupun karir kamu. Begitu ya guys. Oke, sesuatu apalagi yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir, ada Ace of Wands ya, sama seperti file 1 juga ya yang ini, yaitu masalah kreativitas ya guys. Nah, kamu perlu berkreasi ya guys dalam membangun karir kamu ya. Tingkatkan kreativitas kamu ya dengan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan ya sesuai bidang yang kamu geluti saat ini. Karena semakin kamu kreatif, maka hasil yang kamu berikan akan semakin bagus ya, efeknya gitu. Kemudian semakin kamu kreatif, maka karya kamu akan semakin unik ya guys. Hal berbeda, sesuatu yang berbeda itu mungkin terlihat aneh ya di mata orang lain, tapi terkadang sesuatu yang berbeda itu bisa memberikan keunikan tersendiri ya guys, apalagi dalam suatu hasil karya atau produk.
ya, maka orang akan tertarik gitu dengan sesuatu yang berbeda. Biasanya orang tuh suka hal-hal yang baru, guys. Jadi perbaharui terus ya hasil karya kita, pekerjaan kita gitu. Jadi kayak tambah lagi apa namanya ya, inisiatif kita ya, inisiatif kita terhadap sesuatu ya, terutama dalam pekerjaan gitu. Kita berinisiatif, ditambahin inilah, ditambahin itu gitu, biar keren, biar bagus, biar memberikan manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi itu yang akan membuat pekerjaan kamu itu semakin bersinar loh guys ya, semakin bagus dilihat orang gitu. Jadi orang bisa terinspirasi gitu. Hal-hal baru ini, hal-hal yang berbeda ini sebenarnya ya guys, memberikan pembaharuan terhadap bidang karir kamu atau pekerjaan kamu gitu. Dan orang nantinya akan terinspirasi dengan itu ya. Kamu bisa menjadi seorang inspirator guys ya untuk file kedua, karena kamu ini juga orang yang pilih file kedua termasuk orang yang kreatif ya guys ya. Oke, dan kreativitas kamu ini sangat membantu sekali dalam meningkatkan karir, pekerjaan, dan bisnis kamu. Oke guys, nah sekarang yang terakhir, apalagi yang sesuatu apalagi yang bisa membuat dirimu berhasil atau sukses dalam karir, yaitu King of Pentacles ya. Nah ini dia kebijaksanaan ya, kebijaksanaanmu ya. Ini masalah personal ya guys, karakter ya. Kamu juga adalah orang yang bijak ya. Orang yang bijak itu orang yang mengerti gitu. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, dia akan mengambil keputusan yang wins to wins gitu. Jadi tidak berpihak kepada seseorang atau sesuatu gitu, tapi dia akan berusaha untuk menyeimbangkan semuanya gitu, membuat segala sesuatu itu jadi menang gitu. Jadi nggak ada yang kalah ya, nggak ada yang satu menang satu kalah tuh nggak ada. Jadi wins to wins, menang gitu. Artinya tidak ada yang dirugikan ya. Dia akan berusaha untuk memihak pada keadilan gitu ya, bersifat bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu ya. Dan ini bagus sekali ya guys, terutama dalam Pentacles ya, atau keuangan. Jangan lupa untuk berbagi ya ketika punya rezeki yang banyak ya. Semakin kamu berbagi, semakin kamu care terhadap orang lain ya, misalnya orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi bijaksana terhadap uang itu bukan berarti menghambur-hamburkan uang tuh tidak, tapi mengerti kegunaan manfaat uang ini untuk apa ya, diperlukan misalnya untuk kebutuhan kita, satu, kemudian untuk membantu orang lain yang benar-benar membutuhkan, dua, gitu loh. Ya seperti itu tingkatannya. Jadi tidak pelit tapi juga tidak boros gitu ya, bijaksana, mengerti arti manfaat uang ini digunakan untuk apa. Nah seperti itu guys ya. Oke guys, ini aja ya pesan untuk file kedua. Nah sekarang kita akan baca ya pesan kehidupan ya. Oke, ini ada letting go ya. Today, remembering that God is within and around me, I realize myself to God's hands and regain my inner peace. I know God is providing me that which is most beneficial for my soul. I know that God is sending angels to help me face any difficulties that arise. I let go into God's will, knowing the best is yet to come. Oke guys, ini maksudnya kamu perlu melepaskan hal yang perlu dilepaskan ya. Jadi segala sesuatu yang memang bukan untuk kamu ya, entah itu pekerjaan ya, usaha, bisnis, atau di luar daripada konteks itu, misalnya dalam hubungan atau apapun ya, hal-hal yang bisa membuat karir kamu terkendala itu harap dilepaskan gitu ya. Artinya dibiarkan, diikhlaskan gitu ya. Misalnya kalau kamu punya pekerjaan kan, nah terus kamu di suatu pekerjaan itu kamu misalnya tidak betah karena
pekerjaan itu bukan buat kamu ya. Terkadang semesta itu punya cara tersendiri guys ya untuk memindahkan karir kita kepada karir yang lebih baik gitu ya, dengan cara-cara yang unik gitu ya. Misalnya kayak karir, dalam suatu karir atau pekerjaan kamu ada orang yang jealous sama kamu, atau apa ya, kamu tidak betah, dibikin tidak betah lah sama orang misalnya ya, dalam suatu apa ya, pekerjaan gitu. Jadi kamu perlu berpindah ke pekerjaan yang lain. Nah gitu kan, kamu kan rasanya gimana gitu ya, dongkol atau gimana gitu kan, karena kamu ibaratnya tergusur dari pekerjaan lama gitu, terus kamu ke pekerjaan baru. Nah itu kamu harap diikhlaskan ya, dibiarkan pergi. Berarti itu pekerjaan bukan buat kamu, berarti pekerjaan lama itu bukan buat kamu, dan pekerjaan baru ini bisa jadi buat kamu gitu loh. Semesta itu punya cara tersendiri loh untuk bisa membuat kita itu menjadi lebih baik gitu, mendapatkan hal yang baik terutama dalam pekerjaan gitu loh guys ya. Nah, jadi kita harus selalu berpikir positif. Kita perlu melepaskan hal-hal yang membelenggu kita gitu loh ya. Kalau pekerjaan itu bukan buat kita, jangan dipaksakan gitu. Cari lain ya. Satu pintu tertutup, maka 1000 pintu yang lain akan terbuka gitu loh. Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan menyerah, jangan bersedih ya hanya karena kamu misalnya keluar dari pekerjaan atau dikeluarkan orang dari pekerjaan kamu misalnya. Jangan sedih guys ya, berarti pekerjaan itu bukan untuk kamu, maka pekerjaan lain yang jauh lebih baik itu ada buat kamu ya. Yang penting ikutin aja dulu jalurnya, alurnya, skenario dari Tuhan itu seperti apa gitu ya. Karena semesta itu selalu menyediakan yang terbaik buat kamu, hanya saja kamu perlu berpetualang ya, seperti itulah. Oke ya. Dan Tuhan itu akan mengirimkan malaikat untuk membantu kamu ya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Ya jadi setiap orang hidup ini kan pasti ada masalah ya guys, entah itu dalam hubungan, pekerjaan atau karir ya, pasti ada gangguan-gangguannya gitu, ada kerikil-kerikilnya, ada ujiannya gitu kan. Nah, ada kesulitan, itu jangan khawatir ya guys, kamu pasti bisa bangkit ya untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya ya guys. Biarkan Tuhan membantu kamu gitu ya, ikuti apa kemauan dari semesta gitu ya. Jadi kamu jangan bersedih dan cobalah untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Misalnya kamu kehilangan pekerjaan atau kamu tergusur dari pekerjaan lama, jangan disesali guys. Pasti ada segala sesuatu yang jauh lebih baik ya, pekerjaan yang lebih baik, karya yang lebih baik di masa depan gitu. Kamu ikutin aja alurnya ya. Karena kesuksesan itu tidak terjadi hanya satu hari satu malam guys, tapi segala sesuatu itu butuh proses ya. Kalau kita bekerja di suatu tempat itu tidak nyaman, tidak enak, dan bikin kamu sakit hati gitu, lebih baik kan kita mencoba pembaharuan ya dalam pekerjaan atau bidang karir yang baru gitu. Coba aja dulu ya, siapa tahu jauh lebih baik lagi ya, dan hasilnya tentunya bisa membuat kamu itu lebih nyaman gitu. Yang penting ya kenyamanan dalam bekerja itu ya guys ya. Apapun pekerjaan kamu, lakukan itu dengan hati ya, dengan ketulusan ya, karena itu akan menghasilkan hasil yang berbanding lurus juga ya, yang baik buat kamu tentunya ya guys gitu. Jadi lepaskan saja hal-hal yang rasanya tidak enak, tidak menyenangkan, hal-hal yang membelenggu gitu, lepaskan semuanya, hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman gitu ya. Maka carilah segala sesuatu ya, pekerjaan, bidang, karir yang membuat kamu merasa lebih nyaman, tenang, dan damai dalam bekerja ya guys. Oke, itu aja ya pesan untuk file kedua. Well guys, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga aja apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel aku ya guys. Terima kasih banyak yang udah berkomentar, yang udah kasih like, dan tetap setia di channel Rajkumari Tarotipator. Untuk mendukung channel aku terus berkembang ya guys, jangan lupa untuk subscribe.
Oke guys, makasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.